Assalamualaikum, Pak Khotib. Ini ngapunten aku masih di jalan, jenengan co-host Rumin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya masih di jalan, mohon dihandle dulu.
Tak lagi. Assalamualaikum Mbak Andri. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bisa dengar? Ya. Kan dalam tuh. Iya. Selamat ya untuk RGR. Oke. Raihan prestasi yang sangat perlu perjuangan. Iya, betul. Gelap ya. Nanti konsepnya kemarin Pak Ismano, teman apa Bu? Konten ini? Enggak ada diberitahu sama chatting aja ya, Mbak. Oke, siap. Tak chatting dulu aja. Oke, siap, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh sobat RGR, juga seluruh sobat Pandita On Air ya, yang pada pagi hari ini di hari Sabtu 11 September 2021 kita semua bisa berkumpul dalam acara Pandita On Air yang mana masih dengan Zoom ya.
11 September 2021 bertepatan dengan Hari Radio Nasional ini atau hari kelahiran Radio Republik Indonesia, yang mana pada pagi hari ini Andri nggak sendiri, Andri ditemani beberapa narasumber Andri yang berkompeten di bidang masing-masing. Pandita On Air hadir dan dengan tema kita pagi hari ini adalah sosialisasi giat pandu digital pengembangan potensi desa ini. Saya sapa dulu narasumber-narasumber saya yang memang sangat berkompeten di pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Lili Yuliana ya, yang sudah siap memberikan materi dan menyapa seluruh sobat RGR, juga seluruh sobat Pandita On Air yang semuanya saya rasa ingin maju, ingin mendapatkan pengetahuan bersama dengan adanya Pandita On Air di pagi hari ini. Mbak Lili selamat pagi, monggo menyapa seluruh sobat Pandita On Air juga sobat RGR di pagi hari ini Mbak Lili. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya untuk para pemirsa Radio RGR yang ada di Santil Tulungagung khususnya dan sejangkau dengar. Salam sehat selalu Mbak Andri. Oke, sehat selalu Mbak Lili. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sahabat RGR, sahabat Pandita On Air selalu mendapat perlindungan nikmat kesehatan ya, walaupun ini pandemi juga. Ya, tetap semangat. Oke, iya. Amin, amin, amin. Mbak Lili sehat juga kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, terlihat dari senyum Mbak Lili yang merekah pagi hari ini juga sehat semuanya. Selain Mbak Lili, saya juga ditemani ada Bunda atau kakak ini ya, ada Bunda Mai Santi yang juga hadir sebagai narasumber di Pandita On Air di siang hari ini. Selamat pagi Bunda Mai Santi. Selamat pagi Mbak Andri. Oke, dengan hijab kuning seger seperti piantonya. Selamat pagi. Siap untuk menyapa seluruh sobat Pandita On Air di pagi hari ini kan Bunda? Siap Mbak Andri. Mbak Andri juga kelihatan seger pagi hari ini. Oke. Iya, berkat Pangestu semuanya. Andri merasa seger dan senang ya mewakili seluruh sobat RGR yang beberapa hari ini merasa bahagia dengan senyum gembira karena RGR 90,1 RGR FM ini mendapat penghargaan sebagai aktif dan partisipatif dalam program siaran berjejaring Erlangga Forum ini Mbak Mai. Sekedar berbagi rasa bahagia dan minta dukungannya agar kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh warga masyarakat Tulungagung. Gitu Mbak Mai, ceria Andri di pagi hari ini. Oke, saat ini Mbak Mai, selain Mbak Mai ada siapa ya narasumber saya ini, ada Pak Ismanus juga ya Mbak Lili ya? Iya, ada Pak Ari, ada Pak Kopi, Kak Ismanus, Mbak Andri. Ada Pak Ari, siapa lagi? Ada Pak Kotip. Pak Kotip juga ya, oke. Saya sapa dulu Pak Kotip ini ya, kayaknya nggak asing juga bagi Andri juga seluruh sobat Pandita On Air. Pak Kotip, selamat pagi Pak Kotip. Pak Kotip bisa monitor Andri. Oke, ternyata beliaunya bisa. Pendengar Pandita On Air. Ada Pak Kotip yang siap juga memberikan materinya untuk tema kita di pagi hari ini, yaitu sosialisasi giat pandu digital di mana pengembangan potensi desa menjadi yang utama. Selain Pak Kotip, saya tunggalkan dulu ya Pak Kotip ya, saya menyapa rekan panjenengan juga. Ada Pak Ari Sugeng Enjing, Pak Ari. Pak Ari. Selamat pagi Pak Ari. Pak Ari bisa monitor Andri? Oke, Pak Ari. Mbak Lili bisa monitor Pak Ari Sudah kah? masuk nggak suara saya? Oh, nah ini barusan saya bisa buka pertanyaannya. Oke, Pak Ari, Sugeng Enjing Pak Ari. Sugeng Enjing. Oke. Kabar sehat juga kan Pak Ari yang saya harapkan untuk panjenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat untuk menyapa seluruh pendengar RGR. Oke, nah siap menyapa seluruh sobat RGR dengan Pandita On Air yang hadir setiap hari Sabtu ya di minggu kedua dan keempat. Andri hadir dari pukul 9 usai nanti tepat pukul 10. Selain narasumber kita masih adakah ini Mbak Lili ya? Selain Pak Ari, Pak nanti akan menyusul. Iya. Oh gitu, oke. Untuk yang lainnya akan menyusul Pak Ismanu juga, semangat Pak Ismanu menemani kita di sini yang membuat suasananya juga semakin ceria aja. Nah, dengan topik kita pagi hari ini sosialisasi giat pandu
digital pengembangan potensi desa. Kayaknya desa itu nggak ada habisnya kalau kita bahas dalam pembicaraan kita selalu membuat kita semakin menarik ya Mbak Lili ya. Ya, Nah, betul. Mbak Lili yang ada di garda depan ini mungkin mau menyampaikan sedikit ulasan atau penambah wawasan kita semua yang bisa dilihat juga di Facebooknya Radio Bio Prukon selain di 90,1 RGR FM dengan tema sosialisasi giat pandu digital pengembangan potensi desa Mbak Lili. Mau menyampaikan sedikit, mungkin bisa penambah wawasan yang sangat bermanfaat kita. Untuk Mbak Lili, siap Bunda ya? Menyapa Insya Allah seluruh siap, dengan ya. senyumnya? Heeh. Oke, inggih. Untuk Suara Mbak Lili, jelas monggo ya? menyapa sedikit. Oke, sangat jelas ini. Oke, baik. Kenapa tema ini kita ambil? Memang ini adalah rekan dari beberapa event yang beberapa hari ini kita ikuti, Mbak Andri, saudara pendengar semuanya. Bahwasanya, alhamdulillah dari relawan TIK Kabupaten Tulungagung khususnya dan bersama keluarga besar relawan TIK Jawa Timur bahkan se-Indonesia kita baru saja menghadiri festival TIK di Bali dan itu dengan protokoler sangat super ketat. Bukannya kita maksudnya melanggar PPKM, tapi harapannya ketika ada event tersebut, event tahunan, ya event besar dengan relawan TIK Indonesia itu kita bisa mengambil, kita bisa menjadi bagian di sana lah Mbak. Karena tentunya ketika setiap gerak festik yang saya pernah ikuti itu di tahun 2016 itu pasti sesuatu yang sangat yang sangat membanggakan dan pasti sangat dirindukan untuk bertemu di momen event festik selanjutnya. Seperti itu Mbak Andri. Kemudian untuk pandu digital sendiri, dan alhamdulillah saya itu menjadi pandu digital sejak awal 2020, Agustus 2020, melihat bahwasanya program dari kementerian ini, program dari Kementerian Pandu Digital ini sangat bagus gitu Mbak Andri. Karena pandu digital ini berlatar belakang di mana Indonesia itu kan mempunyai, ya kita tahulah ethnic culture, kemudian secara geografis juga mempunyai potensi SDM yang sangat hebat, bahkan kemudian sektor ekonomi juga banyak sekali, kemudian dari segi luas wilayah dengan wilayah yang berbagai macam, bahkan generasi yang kita ketahui dari beberapa kali literasi digital, kita terdiri dari berbagai level-level generasi lah, dari generasi yang saat ini mungkin ada generasi Z, kemudian dan selanjutnya Bu Mei nanti bisa sampaikan, karena dengan adanya kegiatan program pandu digital dari kementerian ini, harapannya SDM yang besar itu juga memiliki pengetahuan literasi yang sangat besar gitu Mbak Andri. Dan harapannya juga di Kabupaten Tulungagung, ketika kami pun bergerak, dasar dari pergerakan ini adalah berliterasi supaya melek, utamanya melek digital, bahkan kami mensinergikan dengan visi misi Kominfo Kabupaten Tulungagung, yaitu menciptakan masyarakat kabupaten yang informatif. Ya alhamdulillah sepertinya sejalan, dan inilah yang akan kita wujudkan di Kabupaten Tulungagung. Seperti itu Mbak Andri. Ya, menjadi impian yang sangat gede ya Mbak Lili ya, akan munculnya pandu-pandu yang sangat bermanfaat untuk semuanya. Bunda Mei mungkin mau menambahkan sedikit tentang terkait dengan potensi desa yang terkait dengan sosialisasi giat pandu digital pengembangan potensi desa. Panjenengan selaku apa sih, sekjen apa sih Bunda Mei? Kalau Andri ingin tahu ini, mungkin banyak juga yang penasaran, Bunda Mei itu siapa sih gitu ya Bunda ya. Terima kasih Mbak Andri. Jadi saya alhamdulillah selain menjadi pengurus di relawan TIK Tulungagung juga dikasih amanah ini. Baru diberi amanah kemarin sebagai sekjen di relawan TIK Jawa Timur. Alhamdulillah dari kegiatan Festik 2021 dan SIA IGF kemarin di Bali, Jawa Timur dipercaya untuk menyelenggarakan event TOT, Pandu Digital di Jawa Timur tentunya. Tapi untuk sasaran pesertanya tetap seluruh Indonesia Mbak Andri. Kita sendiri di Relawan Cabang Tulungagung menginginkan sosialisasi ini menyebar ke seluruh masyarakat di Kabupaten Tulungagung agar ikut mengambil peran, mengambil bagian
di Pandu Digital Badge Merah ini, Mbak Andri. Jadi sebelum mengikuti TOT yang kita selenggarakan nanti, diharapkan masyarakat Kabupaten Tulungagung nanti mengikuti event yang ada di Pandu Digital Kominfo untuk mendapatkan badge merah terlebih dahulu. Setelah mendapatkan badge merah, nanti bisa mengikuti rangkaian event-event yang kita selenggarakan. Jadi nanti Jawa Timur diamanai, dipercayai untuk tema pariwisata. Karena saat ini pandemi, tentunya pariwisata desa ya, ini terutamanya Mbak Andri, sangat terdampak. Karena ya akhir-akhir ini geliat desa untuk menciptakan desa wisata itu kan begitu besar sekali. Gede ya, sangat-sangat berantusias Terus sekali. karena pandemi, awal Maret 2020, akhirnya mulai sepi pengunjung, terus banyak sekali dampak di bidang kuliner juga. Jadi kalau desa wisata sendiri kan banyak yang mensupport ya Mbak Andri ya, banyak yang mendukung. Selain sektor wisatanya juga ada sektor kulinernya, mungkin ada juga yang penjual souvenirnya seperti itu. Jadi sangat terdampak, makanya di sini kita adakan event TOT Pandu untuk mendampingi desa-desa wisata ini untuk survive menghadapi pandemi ini. Selama ini konvensional, makanya kita go digital. Bagaimana caranya desa wisata ini bisa mendunia nanti. Seperti itu. Kita diajari di situ nanti bagaimana caranya branding desa wisata, bagaimana caranya kita membuat foto produk di desa wisata itu menarik ketika kita posting di media sosial, seperti contohnya di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan juga di website tentunya. Bagaimana caranya membuat konten yang kita upload di YouTube itu menarik untuk dilihat terus, mendatangkan viewer seperti itu Mbak Andri. Jadi meskipun desa wisata itu secara konvensional tidak ada yang datang ke lokasi karena PPKM, masih dapat menghasilkan perekonomian lewat channel YouTube, lewat adanya postingan-postingan yang mendatangkan benefit tentunya seperti itu. Oke, sejauh ini bagaimana menurut Mbak Mai tanggapan dari desa-desa yang ada di sekitar Tulungagung ini aja dulu kita. Jangkauannya memang nasional ya. Untuk Tulungagung sendiri menurut Mbak Mai antusiasme mereka itu seperti apa Mbak Mai? Oke, jadi untuk saat ini memang sudah ada beberapa desa yang welcome ketika kita ajak bersinergi dan juga berkolaborasi. Contohnya kan Desa Kendal Bulur ya Mbak Andri ya. Nanti kita akan lebih masif lagi untuk mengadakan sosialisasi di desa-desa yang ada di Kabupaten Tulungagung terkait event Pandu Digital ini tentunya. Ini PR kita bersama. Oh iya, PR bersama yang sudah diawali dengan narasumber kita minggu kemarin ya, dengan Bapak Anang yang bisa menjadikan desa Kendal Bulur sebagai desa percontohan dengan segala pergerakannya yang bisa membuat warga Kendal Bulur nggak mau keluar kemana-mana, semua diakses dari dalam dan mengkaryakan warganya sehingga menjadi desa percontohan terbaik ini. Nah, Mbak Maya dari tambahkan sebelum saya menuju ke Pak Kotep ini. Oke, sementara cukup Mbak Andri, jadi lewat radio Guyub Rukun ini kan pendengarnya kan seluruh seantero kabupaten, bahkan di luar Kabupaten Tulungagung juga ya Mbak Andri, yang kami berharap ya, silahkan untuk registrasi atau melakukan pendaftaran di Pandu Digital supaya mendapatkan badge merah dan dapat mengikuti nanti TOT yang kami selenggarakan seperti itu Mbak Andri. Nanti kalau kesulitan bisa kontak. Nanti kita hadis, kami juga siap membantu. Kayaknya Andri juga ingin dapat kata-kata badge merah tadi ya Mbak Bunda. Mbak Andri, Oke, siap bantu registrasinya. Oke, semoga nanti bisa sama seperti panjenengan, meskipun saya ada di belakang, panjenengan ada di depan saya, bisa ngintip-ngintip sedikit gimana sih nikmatnya kita mendapatkan badge merah itu ya Mbak Lili yang sudah tersenyum manis di pagi hari ini. Oke, saya menuju ke Pak Kotep dulu, kayaknya nggak sabaran juga ini. Pak Kotep, selamat pagi Pak Kotep. Iya, Pak Kotep. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini di Sambi Wirawiri. Iya, di Sambi Wirawiri saya yakin jenengan sudah ada beberapa banyak materi yang akan disampaikan, menyambung dari Mbak Lili juga Bunda Mai tadi ya. Ada yang mau disampaikan ini? Ya, jadi sebenarnya Pandu Digital ini kan visi misinya adalah menjadi gerakan nasional. Iya. Gerakan nasional untuk bersinergi dengan berbagai
pihak. Iya. Terutama kalau yang seperti dikatakan Mbak Mei bahwa Jawa Timur itu mendapatkan porsi untuk desa wisata, sehingga kita bersinergi dengan pemerintah desa ataupun komunitas-komunitas yang ada di desa untuk meningkatkan pariwisata ini ke arah digital. Jadi kalau biasanya kan hanya mereka belum mencapai ke digital, maka kita berkolaborasi dengan mereka, karena mereka yang punya wilayah, kita nanti akan membantu dalam mempromosikannya ke arah digital. Jadi mereka diajari melalui TOT Pandu Digital itu untuk bagaimana mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di desa. Jadi mereka nanti yang mengelola, kita hanya mengarahkan ke arah ke arah digitalnya. Oke. Itu Iya. Mbak Andri. Oke, Pak Kotep, dengan adanya sasaran kita menjadi potensi desa yang dikembangkan, juga potensi pariwisata yang sangat-sangat harapkan bisa menjadi yang terbaik ini. Bunda Lili, dengan persiapan panjenengan yang sudah melanglang buana kemana-mana ini, adakah yang perlu panjenengan tambahkan untuk kita bisa menjadi yang lebih baik seperti desa Kendal Bulur ya Mbak Lili ya, yang bisa menjadi percontohan, tapi tidak hanya di desa Kendal Bulur aja, semuanya nanti bisa menjadi lebih baik ini. Bunda Lili? Iya, sepertinya kita sudah punya amunisi dan sudah pintu terbuka, Bu Mbak Andri, di Kabupaten Tulungagung ini. Dengan kemarin kita sudah beranjang sana, sudah silaturahim dan menyambung. Ini tinggal MOU saja dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung. Karena Bapak Kadin sendiri, Bapak Kadin Kadin PMD Kabupaten Tulungagung, Bapak Eko Asistono juga welcome terhadap gerakan kita, gerakan literasi, dan dibuktikan pula dengan adanya Festi kemarin kita focusing untuk kegiatan pemberdayaan yang ada di desa. It's okay Mbak Andi, dan lagi pula 257 desa di Kabupaten Tulungagung, insya Allah beliau siap untuk menggandeng. Jadi kita kalau bisa itu tidak hanya satu, walaupun itu panti percontohan, harapannya ada muncul desa-desa, kan banyak sekali di Kabupaten Tulungagung desa-desa wisata ya, kalau kita lihat misalkan dari Tanggung Gunung juga ada, itu lembah aslinya, kemudian dari Rejo Tangan juga ada, Sendang juga ada. Sendang begitu banyak juga. Di Jurang Senggani, kemudian ada yang dikelola oleh Poktan, macam itu bisa terekspos, dan saya rasa gerakan yang teman-teman Ertik yang mereka peroleh dengan impuls energi, semangat yang ada di Festi kemarin itu memberikan satu tekad bulat untuk bersama-sama bagaimana kita tadi untuk untuk meningkatkan perekonomian terutama melalui digitalisasi ini. Seperti itu. Dan untuk di Kabupaten Tulungagung sendiri sudah disampaikan, memang kami tinggal sounding saja dan tinggal actionnya. Tapi yang paling utama ini Mbak Hendri, kita harus sebelum masuk ke tahapan TOT itu, harapannya banyak warga dari berbagai kalangan, seperti kita sampaikan bahwasanya program literasi, program Pandu Digital ini kan merupakan program yang memiliki misi untuk literasi bermasyarakat melalui berbagai aspek dalam arti aspek perekonomian kemudian sosial budaya bahkan politik pun juga gitu saja. Terkait dengan desa itu sendiri, potensi desa untuk saat ini, kalau saya tahu, saya juga bagian dari tim pendamping profesional desa, memang itu yang harus kita munculkan, bagaimana wisata desa itu mampu menjadi satu alat untuk desa menambah PAD-nya. Tapi dengan kondisi pandemi ini, itu jalan yang baik sekali diusulkan, diberikan alternatif supaya kita tetap berjalan. Dan bahkan kemarin kalau kita bisa lihat best practice-nya langsung di Bali, yang merupakan salah satu daerah, salah satu provinsi yang tergantung dengan pariwisata, kami melihat sendiri bagaimana terpuruknya perekonomian. Tapi kalau dilihat, subhanallah, ternyata dari segi marketingnya ternyata menimbulkan banyak inovasi, dan itu patut kita menjadikan satu
satu bekal untuk kita pun membangkitkan kembali perekonomian khususnya di Kabupaten Tulungagung di bidang potensi desa. Karena desa kita kan Mbak Andri tahu sendiri potensi yang ada di Kabupaten Tulungagung banyak sekali kalau saya lihat, dan saya sangat sangat memiliki keyakinan bahwasanya Tulungagung bisa survive dalam kondisi pandemi ini. Seperti itu Mbak Andri. Iya, Tulungagung bisa surplus yang diharapkan juga ada kerjasama ya. Iya, Nah, betul. dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Iya. sendiri sebenarnya sudah berusaha ya Mbak Lili ya memenuhi betul. kebutuhan SDM, begitu kan Mbak Lili? Ya, Nah, betul. Jadi satu memang kunci dalam satu kerjasama adalah kemitraan dan komunikasi. Jalinan komunikasi itu harus terjalin baik di lintas pilih bawah maupun nanti di lintas penentu kebijakan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat gerakan relawan TIKI saat ini juga kita sudah bisa menggandeng beberapa OPD yang ada di Kabupaten Tulungagung sehingga kita bisa bersinergi. Apa yang kita lakukan, kita rencanakan, mudah-mudahan gayung bersambut, dan itu memang harapan bersama ketika kita melakukan kolaborasi, kita melakukan sinergi, terutama tentang desa khususnya, potensi itu bisa terangkat. Itu harapannya. Seperti itu, Mbak. Oke. Nah, semuanya bisa terangkat kalau ada kita kerjasama, juga sinergitas dari beberapa ini. Tadi juga terselip kata-kata Bali yang menggeliat ya di tengah keterpurukan kita hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti ini. Kita menuju ke Kak Ari dulu. Kak Ari, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Gimana Kak kabarnya? Ari. Halo. Ada rasa kangen terpendam sama Kak Ari ini setelah ditinggalkan beberapa hari, Andri. Wah, ini Satu saya minggu yang lalu ketemu ya Kak Ari ya. Iya. Apakah Kak Ari juga ada terselip kata-kata Bali yang disebutkan Mbak Lili tadi ini? Alhamdulillah, terima kasih Mbak. Gitu. Jadi memang benar tersebut kata Bali itu seperti pengen kembali. Jadi terkait Bali kembali kemarin itu kita membawa banyak sekali, terutama penguatan desa yang ada hubungannya dengan Pandu Digital yang akan diselenggarakan oleh RT Provinsi Jawa Timur bersama dengan Kominfo, Mbak. Jadi intinya bagaimana kita nanti membantu memberikan penguatan kemampuan literasi digital atau kemampuan IT kepada masyarakat desa supaya bisa bangkit dari keterpurukan COVID-19 ini. Nah, di situ bekerja sama dengan Kominfo, kita bergabung nanti di Pandu Digital yang akan sebentar lagi diselenggarakan, dan itu tidak ada batasan umur, batasan status, jadi semuanya boleh ikut, Pak. Jadi bersama semuanya itu bisa ngikut ya, tanpa persyaratan khusus ya? Tidak ada persyaratan khusus, yang penting niat pengen memajukan Indonesia tumbuh dan Indonesia maju, gitu. Mantap sekali. Iya. Indonesia maju, kalaupun dari bawah kita semua mau sengkuyung ya, kita mau kerja sama di sana. Betul. Kita selain menuju ke Kak Ari ya, oleh-oleh dari Bali ternyata ini gitu ya Kak Ari ya, bisa membuat semangat kita semakin maju aja ini. Nah, apakah dengan hasil yang kita dapatkan dari panjenengan tindak Bali kemarin, kira-kira apalagi sih Kak yang bisa kita berbagi di Pandita On Air kita kali ini Kak Ari? Oke, jadi selain dari penguatan yang dilakukan di Pulau Bali, Pulau Dewata, memang ada beberapa kemiripan yang sangat kental di masyarakat Tulungagung, yaitu terkait pariwisata. Jadi ada niat dan keinginan dari seluruh Tulungagung atau penggerak desa, yang mana di sini Tulungagung itu wisatanya banyak sekali, Pak. Dan ini yang menggelitik kita supaya kita bagaimana ini wisata yang sudah ada potensinya itu. Halo. Area gitu. Suaranya
Halo, 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 halo. iya, Mas Iya, Ari, suaranya dalam, agak iya, terputus, bisa diulang lagi ya? iya. Jadi berimbas dari penguatan di Desa Bali, ada kemiripan yang sangat kental antara Bali dengan Tulungagung, terutama pesisir pantainya, Mbak. Di mana Bali itu sangat kuat Pesisir dengan, pantainya. Heeh. iya, sangat kuat sekali dengan destinasi wisata, sehingga di sini kita harus benar-benar memberikan penguatan khusus pada masyarakat supaya kita bisa menggerakkan pariwisata Jawa Timur, terutama yang pesisir ini, untuk memberikan tambahan pendapatan, baik tambahan ilmu kepada masyarakat, yang mana desa lah ujung tombak dari semua ini, Mbak. Itu yang oleh-oleh selain penguatan dari masyarakat desa. Jadi destinasi wisata itu harus kita angkat bagaimana secara kearifan lokal dengan sopan dan santunnya bisa mendatangkan wisata lokal ataupun wisata mancanegara. Gitu. Pendengar yang ada di Dan Pandita Online. iya, iya, Pak Ari, Iya. Gimana? Pak Ari, oke, nggih. Ini Mas kayaknya menjadi Bisa misi diterima ya? bersama ya. Oke, bisa Pak Ari, nggih. Untuk yang lainnya bisa menerima suara Pak Ari kan? Ya, sedikit putus-putus, Mbak. Iya. Inilah bentuk ini menjadikan semangat kita ya, meskipun ada terputus-putus, semoga hati dan pikiran kita tidak terputus dengan adanya literasi digital yang kita pegang di sore di siang hari ini. Nah, kembali ke Pak Khotib ya. Pak Khotib, apakah menjalankan program pemberdayaan komunikasi ini menjadi visi misi dari pandu wisata kita yang akan menjadi kendala, ada enggak ini, Pak Khotib? Ya, kalau kendala sih pasti ada ya, karena memang terutama di daerah di samping kendala itu dari masyarakatnya, mungkin masyarakat itu saat ini penggunaan internet itu belum digunakan secara produktif, mungkin hanya mereka tahunya internet itu hanya untuk bermedia sosial, belum ada yang produktif lagi. Jadi bahwa di situ masih bisa internet itu dikembangkan untuk mendatangkan income, gitu masih mereka itu masih awam belum, ya? Ya masih awam. Jadi nantinya kita mungkin dari program Pandu Digital ini diharapkan bisa mengedukasi mereka bahwa internet, pemanfaatan internet itu masih luas sekali. Nah, saat ini kan mungkin yang mulai gencar itu di bidang pendidikan, karena terpaksa, karena pendidikan itu digalakkan dengan adanya pandemi. Kemudian yang bidang ekonomi, untuk meningkatkan ekonomi mereka itu masih belum. Jadi makanya itu merupakan tantangan kita dan juga harapan dari kita semua agar masyarakat ini bisa memanfaatkan internet ini untuk mendukung ekonomi, sehingga penghasilan mereka bisa meningkat melalui digital, bukan hanya sebagai penonton saja. Dengan adanya digital kemajuan teknologi digital ini, jangan-jangan nanti potensi desa itu yang harusnya dikembangkan oleh masyarakat desa justru diambil alih oleh orang-orang yang mampu secara teknologi. Mereka memanfaatkan dan mengeksplor apa yang ada di desa itu kan bisa, karena dengan jangkauan teknologi saat ini tidak menutup kemungkinan orang di luar desa itu bisa memanfaatkan atau mengeksplorasi potensi desa yang ada di sekitarnya. Jadi tujuan kita mengedukasi itu untuk memberdayakan masyarakat desa juga. Jadi tidak mereka hanya sebagai penonton ataupun sebagai objeknya, tapi mereka juga harus bisa menjadi subjek dari kemajuan teknologi digital ini. Oke, iya Gitu, kita. Oke, Pak Khotib, terima kasih ya dengan apa yang dawuh. Ini kayaknya ada yang mau ditambahkan sama Bapak Muhammad Irsad ini. Pak Muhammad Irsad bisa pantau Andri? Bapak Muhammad Irsad. Ada ya Mbak Lili ya? Iya Pak. Pak Irsad ini, Mas Irsad ini, Kak Irsad ini adalah sahabat saudara kita dari Ertik Bangkalan, Mbak Andri. Jadi masuk juga. Mungkin Mas Irsad nanti bisa memberikan salah satu gambaran bagaimana teknologi ini bisa khususnya bisa
mendorong perekonomian, terutama dalam rangka menumbuhkan perekonomian di desa, khususnya nanti untuk desa wisata. Gimana Mas Irsad, gimana kemarin? Iya, Mas Irsad gimana ini? Alhamdulillah, terima kasih Matur Nuwun dari saudara-saudara yang dari Tulungagung. Jadi kalau pandangan dari saya sendiri, saya basicnya dari di teknik ya, teknik. Juga ya alhamdulillah dari ikut di Festik di Bali kemarin itu juga banyak sekali juga pengalaman dan ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari R3 Bangkalan, utamanya yang pertama untuk masalah ekonomi ini. Kalau saya lihat di desa-desa itu memang untuk dari segi kayak penjualan ataupun di ekonomi itu kalau misalkan lebih ke penjualan itu masih secara manual. Nah, masih secara manualnya ini banyak yang tidak memanfaatkan internet seperti kayak di Facebook, kita jualan di Facebook, jualan di Instagram, atau bahkan yang sekarang yang viral-viralnya kan TikTok gitu, kita jualan di TikTok. Nah, itu yang masih sangat jarang sekali kita menggunakan internet untuk berjualan. Malah kalau untuk di desa itu malah lebih cenderung manual, kita jualan biasa dan lain sebagainya, tidak memanfaatkan internet. Dari hal itu, dari kegiatan yang benar katanya Pak Hote barusan, jadi masih banyak yang masih belum memanfaatkan internet sebagai untuk membangkitkan ekonomi ataupun lain sebagainya. Jadi memang sangat-sangat diharapkan sekali untuk dari teman-teman pandu digital yang untuk apa ya istilahnya itu bermanfaat, memberikan pengarahan ataupun memberikan sosialisasi berkenaan dengan internet ini untuk kemajuan ekonomi. Entah itu misal kita belajar bagaimana kita menjual ataupun kita menjajakan untuk dagangan kita di internet dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat memudahkan ataupun membantu para UMKM, utamanya para UMKM untuk membranding lah istilahnya, membranding usaha mereka baik di Facebook, Instagram ataupun sosial media yang lain. Jadi seperti itu kalau pandangan ataupun juga yang saya dapatkan juga sharing dengan Mas Yuda kemarin karena kebetulan satu kamar dengan Mas Yuda dan yang memang sekarang ini yang sangat populer adalah digital marketing. Nah, digital marketing itu sangat memang bermanfaat sekali untuk mengembangkan potensi desa seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk Mas Irsad, selamat pagi. Senang sekali ya kita bisa bergabung di sini bareng-bareng. Jauh-jauh kita berbagi pengalaman. Akan lebih afdal lagi ya, Mas Irsad, kalau ada kesinambungan kita nggak berhenti sampai di sini. Salam sehat terus untuk Mas Irsadnya dan sebelum menuju ke Mbak Lili, saya menyapa ke Bunda Mai dulu ini. Bunda Mai kayaknya juga ada yang mau disampaikan setelah mendengar suara dari Mas Irsad yang non jauh di sana ini, Bunda Mai. Sebelum Mbak Lili persiapan ya, habis Bunda Mai, Mbak Lili masuk lagi. Juga ada yang mau disampaikan ini. Tokoh-tokoh pandai yang Andri punya di pagi hari ini. Bunda Mai, gimana setelah mendengar ada tadi beliaunya yang ada jauh di sana, Bunda, selaku sekjen dari relawan Jatim ini? Iya, betul sekali Mbak Andri terkait hal tersebut yang sudah dipaparkan oleh Mas Irsyad tadi. Memang untuk saat ini yang paling populer di masa pandemi, ya untuk support dari desa wisata sendiri ada digital marketing. Maka di sini kita optimalkan seperti itu. Jadi maka tetap harapan saya masyarakat Kabupaten Tulungagung nanti kita pandu untuk registrasi dan juga bergabung mendaftar di Pandu Digital Kominfo. Mbak Andri, kita tunggu juga badge merahnya sebelum event kita mulai 18 September sampai nanti Oktober. Jadi ada 24 event yang akan kita selenggarakan TOT Pandu Digital oleh relawan TIK Jawa Timur untuk memberikan training ya terhadap Pandu Digital yang sudah badge merah. Seperti itu Mbak Andri. Jadi masih ada waktu ini Mbak Andri untuk daftar di websitenya Kominfo Pandu Digital tersebut untuk mendapatkan badge merah terlebih dahulu. Seperti itu. Oh ya. Mungkin ada panduan khusus bagi yang awal sekali nih Bunda Mai ya kalau mau mendaftar gitu, gimana langkah-langkahnya Bunda Mai? Iya, untuk mendapatkan badge merah sendiri di Pandu Digital Kominfo itu bisa registrasi
membuat akun terlebih dahulu di websitenya Mm-mm. Kominfo, Pandu Digital Kominfo nanti sudah keluar Mbak Andri. Di situ Oh nanti gitu ya. bikin akun terlebih dahulu, ada nama, Mm-mm. diisi sesuai dengan instruksi yang ada di laman tersebut. Nanti ada kayak nick, terus tempat tanggal Mm-mm. lahirnya, ada alamatnya, ada nomor handphonenya, seperti itu Mhm. dilengkapi sampai nanti akunnya jadi, baru kita daftar di event yang ada. Nanti ikutin Oke. seminarnya sampai ada TOT untuk batch merah. Itu nanti ada Mhm. event-eventnya, Mbak Andri. Jadi Iya. sebelum tanggal 18 September. Karena event pertama kali TOT Pandu Digital di Jawa Timur itu dimulai 18 September. Sampai Nah akhir ini ya. Oktober nanti. Iya, betul. Mm-mm. Jadi sebelum tanggal 18 ini monggo semuanya ya, seluruh Iya, sobat sobat RGR ya. Pandita On Air ya, sobat RGR, monggo kalau panjenengan mau menginginkan belajar bareng-bareng gabung, di mana kita semua yang nggak akan ada yang jenuh kok kita mendampingi dari relawan RPIK ini menjadi pandu yang sangat-sangat bermanfaat, dan tentunya hal ini juga didambakan untuk semuanya bisa menjadi lebih baik. Ada sudah Iya. dijelaskan tadi sama Bunda Mai untuk langkah-langkah bisa masuk ke sana, ditunggu sebelum tanggal 18 ya Bunda Mai ya. Iya. Indi, gimana Mbak menurut Andri nanti panjenengan? bisa dibantu share untuk ini pendaftarannya Mm-mm. di www.pandu.kominfo.go.id. Di kolom chat sudah dibantu sama Pak Kotip. Nanti mungkin bisa Oke. diinformasikan. Iya. Oke, Ini siap kalau Bunda. iya Mm-mm. dibantu sama Mbak Andri nih semua pendengar pecinta RGR nih pasti banyak nanti yang join daftar. Oke, nanti insya Allah akan diinformasikan juga ya, bisa langsung menghubungi di 081 55779.000 atau di 03553366. Nanti yang akan dipandu sama Mas Didi ini yang sudah stay di 90,1 RGR FM, juga siap di Pak garda Didi depan ada. beliaunya. Iya. Iya. Pak Didi siap untuk Pak Didi, iya. beliaunya senyum ini, wow. Sekarang kita akan lanjut. Lama sekali enggak jumpa sama Pak Didi, Mbak Andri. Oh, ngangenin senyumnya ya Bunda ya. Gimana? Leres humble sekali masalahnya orangnya. Oh gitu. Beliau kan juga tetap membantu untuk kita bisa berbagi di link yang sudah disebutkan tadi. Semoga nanti seluruh masyarakat Tulungagung bisa semakin antusias dengan sambutan yang diberikan seluruh dari relawan RPIK ini. Gitu Bunda ya. Bunda mau ditambahkan lagi Bunda Mai? Sementara cukup Mbak Andri, nanti biar dilengkapi sama rekan-rekan di relawan TIK. Alhamdulillah ini banyak yang join dari banyak yang relawan join TIK Jawa juga. Timur ya. Alhamdulillah. Ini Oke. semua Nah, sebelum Mbak Andri narasumbernya nanti di TOT Pandu Digital. Oke. Siap Bunda Mai. Ini ada juga yang gabung, ini saya sapa dulu, ada Bapak Imam Baikuni ya. Selamat siang Bapak Imam Baikuni, untuk bisa menemani Andri gabungnya, terima kasih sekali. Bapak Imam bisa pantau Andri juga seluruh narasumber Ciamik kita di siang hari ini. Ya, selamat siang juga Ibu. Mohon izin bergabung dalam siaran hari ini ya. Oke, rasanya gimana gitu setelah panjenengan gabung? Ada rasa bahagia juga, ternyata banyak beliau-beliau yang sangat kompeten di sini bisa menyapa di seluruh sobat Pandita On Air di pagi hari ini. Bapak Imam, monggo aku saya persilakan untuk bisa menjenengan memberikan pencerahan untuk kita yang memang sudah ada di sini dari tepat pukul 10 tadi ya. Oke, Bapak Imam. Saya panggil Bapak atau Mas ya ini ya? Kayaknya kok nggak pantas saya panggil Bapak ini, Kakak Ya. aja. Kakak Ibu. Masih muda ya. Oke, kelihatannya masih sangat muda. Kalau dipanggil Bapak nanti ada gimana gitu. Saya panggil Kakak aja ya, Kak Imam. Monggo waktu kami persilakan jenengan untuk menyapa seluruh sobat Pandita On Air 90,1 RGR FM ini. Baik, terima kasih Bu Andri ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa bergabung dalam siaran ini yang tentunya menambah semangat baru lah ya. Iya.
Mas Imam ini jauh loh Mbak Andrin dari situ Bondo ya atau Bondowoso? Bondowoso. Bondowoso ini. Bondowoso ini. Dari Oh, jauh Bondowoso, banget Mbak Lili. ya. Ini mewakili Pak Ari atau Mbak Lili menyapa Mas Imam yang jauh ya dari Bondowoso. Okay. Monggo saling menyapa, ada rasa kangen terpendam yang bisa terlampiaskan di sini, berbagi ilmu juga dan bermanfaat ini ya Kak Imam ya. Mbak Lili. Ya, saya. Ya. Selamat datang Mas Imam Baikuni di Tulungagung. Ini media kita untuk saling berkomunikasi, sudah dijembatani oleh Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung dengan radio lokalnya. Alhamdulillah, ini menjadi sarana kami untuk selalu mengupgrade skill, kemudian menjadi jalinan komunikasi baik menarik intra ataupun ekstra kegiatan. Seperti itu Mas ini. Dan alhamdulillah untuk kegiatan Pandita on air, Pandita itu di awal kita ambil dari kata Pandu Digital Tulungagung on air. Dan kebetulan radio lokal ini menjadi, alhamdulillah ini dengan prestasinya yang mampu membuat jejaring dan menghimpun banyak komunitas. Ada penghargaan terbaru ini buat orang-orang hebat. Pak Didi, good job. Mbak Andri, semuanya it's good team. Saya rasa ini menjadi satu jalinan, satu kolaborasi yang sangat ciamik, dan mudah-mudahan ini menjadi sinergi yang terus-terus terjalin dan kemudian memberi manfaat kepada banyak masyarakat, khususnya Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya. Seperti itu. Iya. Mbak Lili, begitu banyak ya yang bisa kita bagi dan usaha panjenengan yang kayaknya nggak pernah lelah untuk bisa menjadikan semuanya menjadi yang terbaik. Salut dan salut aja. Menurut panjenengan apalagi sih yang bisa kita lakukan agar kita tidak hanya stuck di sini aja, kita bisa melesat maju ke depan, memberi contoh yang lainnya, tidak hanya di Tulungagung, Jawa Timur kepegang, nasional insya Allah menjadi acuan kita untuk kita bisa pegang menjadi yang terbaik ini. Ya, terima kasih Andri. Pada dasarnya apapun program, apapun kegiatan yang bisa kita lakukan adalah sinergi dan juga adanya kesinambungan program dari sustainable, dalam arti sustainable. Jadi berkelanjutan dan itu terprogram. Seperti halnya Pandu Digital ini, kalau misalkan masyarakat bisa mengetahui Pandu Digital ini yang merupakan program resmi dari Kominfo, ini di DIPA Direktorat Ditjen Aptika Informatika, itu resmi Mbak Andri. Jadi Pandu Digital ini tidak sama dengan RTIK. Pandu Digital adalah Gerakan Nasional Literasi Digital yang digagas oleh Kementerian, tapi kita RTIK ini ada di dalamnya. Karena manfaat dari Pandu Digital ini kalau dirasa sangat membuat kita banyak sekali yang didapat. Salah satunya adalah bagaimana kita menjadi orang yang berdaya, kemudian kita lebih banyak mengupgrade skill, kemudian kita bisa menjadi orang yang bisa bersumbangsih kepada masyarakat dalam bentuk apapun, karena digital ternyata ada persyaratnya, yaitu minimal 17 tahun dan maksimal itu 60 ke atas, dan tidak berasal dari satu lini. Bisa masyarakat umum, bisa mahasiswa, bisa pelajar, kemudian juga masyarakat yang berkomitmen ingin menjadi pandu digital. Seperti itu Mbak Andri. Dan manfaatnya itu, kalau misalkan kita bisa akui nanti ketika dia mendapatkan badge merah, itu suatu pengakuan dari pemerintah, dia bisa mengasah kemampuannya, dan pemerintah dalam hal ini Kominfo memberikan satu ruang tersendiri untuk upgrade ke inian, di mana ketika mereka mengikuti pandu digital, ibaratnya peluang awalnya kan badge merah, tapi di sana ada peluang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan berbagai macam. Monggo nanti yang disampaikan sama Bu Mai dan difasilitasi juga sama Pak Khotib, misalnya ketika menjadi pandu digital itu nanti banyak kegiatan yang bisa kita ikuti secara gratis loh, ini secara gratis, dan ini juga bisa peluang kita untuk berjaring, membangun jejaring melalui beberapa banyak giat sahabat pandu digital yang ada seantero Indonesia. Seperti itu Mbak Andri. Jadi seperti halnya misalkan Jawa Timur kali ini kan mendapatkan program untuk kaitannya dengan pariwisata, karena ada 4 item yang memang harus digagas. Satunya adalah UMKM, desa, pendidikan, dan alhamdulillah Jawa Timur mendapatkan pariwisata. Ini yang sedang kita genjot, dan kami sebagai bawahan dari Jawa Timur, bagian dari Jawa Timur, mengambil inisiasi bagaimana potensi yang ada di desa khususnya yang kita jaring bersama-sama itu menjadi satu program yang bisa kita kemas, kita bisa jalan bersama, sehingga potensi yang ada di
khususnya dan teman-teman relawan TIK yang sudah mempunyai banyak kemampuan itu tadi, monggo melalui digital marketing, melalui pembuatan konten-konten kreatifnya tentang terkait potensi desa. Wah, ini sangat benar-benar membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Seperti itu, Mbak Endri. Iya, membutuhkan sinergi. Nah, sinergi dari Bapak Kotip ini yang saya harapkan bisa juga mendampingi ini. Pak Kotip, kalau menurut panjenengan gimana? Kita butuh sinergi hebat loh Pak Kotip ya. Ya, Mbak Andri. Gimana Pak Kotip ini? Jadi intinya dengan bersinergi kita menjadi pandu digital itu banyak manfaat yang diterima, Mbak. Yang pertama tentunya kita akan memperoleh jaringan yang luas. Jadi kita bisa saling berkomunikasi dengan bertukar pikiran. Jejaring kita semakin luas dengan berbagai macam latar belakang. Mungkin kalau saya itu latar belakangnya di pendidikan, dengan gabung di Pandu Digital, mungkin saya bisa mendapatkan ilmu dari orang-orang marketing, orang-orang pelaku dunia bisnis dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kita peroleh dari itu. Terus yang kedua juga dengan adanya Pandu Digital itu bergabung dengan Pandu Digital, kita itu diberi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Kita bisa ada pelatihan yang sifatnya gratis semua itu, dan itu manfaatnya sangat luar biasa. Terus kemudian kita juga ada pengakuan dari pemerintah karena kita diberikan kita menjadi anggota Pandu, berarti kan ada badge-nya, mulai dari badge merah, badge biru, badge hitam. Nah, itu tergantung dengan kontribusi kita terhadap kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian kalau sebagai akademisi, mungkin ada teman-teman kita yang sebagai dosen atau sebagai akademisi di kampus, dengan gabung sebagai Pandu Digital itu dia juga sebagai pengamalan Tridharma ya, kalau perguruan tinggi itu ya. Jadi mereka bisa mengamalkan ilmunya untuk meningkatkan kemampuannya. Dan juga kita dengan bergabung di Pandu Digital nanti akan mendapatkan reputasi secara nasional berupa mungkin kalau kita ikut pelatihan kan ada sertifikatnya, dan tadi juga pengakuannya berupa badge itu. Itu Mbak Andri, jadi sinergi itu sangat diperlukan. Sangat banyak manfaatnya. Nah, ini jangan dilewatkan kesempatan yang nggak mungkin kita dapatkan kalau kita nggak mau bergerak untuk menjemputnya. Salah satu jalan kita menjemputnya adalah ikut mendaftarkan ya Pandu Digital dengan masuk di link www.pandu.kominfo.go.id. Gitu ya Mbak Lili juga semuanya. Semoga semuanya bisa segera masuk ke link yang Anda sebutkan tadi, yaitu di www.pandu.kominfo.go.id. Nah, di sini saya juga akan menyapa ada Mas Reza ini. Selamat siang Mas Reza. Ada Mas Reza juga di sini. Mas Reza bisa pantau Andri sebelum kita menuju ke closing statement ini. Selamat siang. Oke, ada Kak yang saya panggil kakak lagi aja ya. Selamat siang untuk gabungnya di siang hari ini. Gimana Mas Reza, kabarnya sehat kan? Mas Reza, ini ada di mana Mbak Lili atau Bu Maini beliaunya? Ini di Surabaya ini, Mbak Andre. Di Surabaya, jauh-jauh kalau kita ke sana kayaknya belum memungkinkan, tapi bisa menyapa Mas Reza yang ada di Surabaya. Monggo saya bisakah minta saran atau support terkait gerakan kami dari RT Tulungagung yang pada siang hari ini kita kumpul sharing bareng dengan tema sosialisasi giat Pandu Digital pengembangan potensi desa ini. Bisa minta masukan ataupun support dari panjenengan ya Mas Reza yang ada di Surabaya ini. Baik, support buat kegiatan ini ya. Ya, yang penting teman-teman untuk berkarya aja, memberikan supportnya, manfaatnya untuk Pandu Digital ini ya, wisata di sana. Teman-teman Tulungagung ini biar mengangkat semua potensi-potensi apa yang bisa digali di sana, disampaikan kepada masyarakat manfaatnya. Itu sih dari kami ya. Oke.
Oke, dari Mas Raiza juga terima kasih untuk masukannya. Saya menuju juga untuk Erlina Dewi ini juga barusan gabung. Ada banyak yang gabung juga ini Mbak Lili ya. Terima Iya. kasih. Mbak Erlina Dewi, bisakah saya juga minta support panjenengan sebelum kita menuju ke closing statement di Pandita Owner kita pagi hari ini? Mbak Erlina bisa pantau Andri kan? Iya Mbak Andri, ini semuanya ini para master. Ini teman-teman kita yang ada di garda utama di kabupatennya masing-masing. Bahkan Pak Reza ini master kita di public speaking. Ya, ya Mbak Erlin itu dari Jember. Kemudian Mas Reza sendiri, ini kotanya jantungnya Jawa Timur. Ya. Gantengnya Jawa Timur hadir juga untuk Mas Reza. Terima kasih untuk support yang diberikan. Mendapat support dari beliau yang memang duduk di master ya kita. Atau juga ingin loh dapat support dari Mbak Erlina yang ada di Jember ya Mbak Lili ya. Ya, siap. Oke, Mbak Lili, bisakah saya minta support untuk panjenengan untuk kita yang ada di Erpik Tulungagung sebelum kita menuju ke closing statement ini. Mbak Erlina, bisa pantau Andri juga kah? Mbak Erlina, bisa pantau Andri? Ya. Kayaknya agak-agak sulit ya untuk Mbak Erlina ya, Angge. Iya, Untuk mungkin terkendala Mas Rey. teknis, Mbak Andri. Iya, ada kendala teknis ya. Semuanya saya yakin kok berusaha untuk masuk tapi ada kendala teknis ini. Kalau Mas Reza yang ada di Surabaya tadi sudah masuk, saya menyapa satu persatu aja. Mbak Lili, waktunya semakin mepet. Kak Ari, bisakah panjenengan mengawali untuk memberi closing statement di Pandita Owner kita di hari Sabtu ini? Oke, terima kasih Mbak Andre atas kesempatannya. Jadi sebelum kita closing sedikit gambaran kesimpulan dari on air kita hari ini bahwa kami dari Relawan TIK sangat mensupport akan hadirnya Pandu Digital yang akan dilaksanakan tanggal 18 September ini, dan kami mohon seluruh masyarakat Tulungagung baik di lini apapun bisa mengikutinya supaya kita bisa terliterasi digital untuk membangun Tulungagung guyup rukun, maju dan tumbuh dari sisi ekonomi dan dari sisi apapun. Terutama penguatan kita untuk mengikuti revolusi 5.0. Apa itu? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, Mbak Andri. Dari saya. Oke. Iya. Terima kasih untuk Pak Ari yang sudah kasihkan closing statement-nya. Untuk Mbak Mai, saya tunggu sedikit sepatah dua kata panjenengan juga untuk berbagiannya di closing statement pagi hari ini, Mbak Mai. Ya, terima kasih Mbak Andri. Di closing statement ini saya turut mengucapkan selamat kepada Radio Guyup Rukun yang sudah mendapatkan penghargaan, tentunya luar biasa. Kami sangat mengapresiasinya. Selamat buat Mbak Andri, Pak Didi, dan tim RGR Kabupaten Tulungagung tentunya. Dan kami berharap masyarakat Kabupaten Tulungagung ikut berperan dalam Pandu Digital Kominfo Indonesia. Dengan registrasi, mendapatkan badge merah, dan nanti mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh Artik Jawa Timur. 24 event, Mbak Andri. Siap. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Iya, sebelum menuju tanggal 18, terima kasih untuk Mbak Mai. Semoga nanti kita semuanya bisa bertemu gitu ya Mbak Mai ya. Closing statement yang sangat-sangat diharapkan juga. Terima kasih untuk apresiasi panjenengan untuk kami yang barusan hari ini bahagia sekali dengan penghargaan yang kami terima sebagai aktif dan partisipatif dalam program siaran berjaring Erlangga Forum kemarin. Nah, terima kasih untuk closing statement dari Bunda Mai. Saya menuju ke Mbak Lili. Gimana Bunda Lili closing statement panjenengan? Saya minta sedikit aja kita berbagi di closing statement-nya di pagi hari ini untuk Bunda Lili. Oke, sedikit ya Mbak Mai, sedikit ya Mbak Andri. Sedikit kita berbagi semuanya, ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Selamat sukses untuk Guyup Rukun, untuk Radio RGR-ku di Kabupaten Tulungagung. Terima kasih saudaraku semua dari Relawan TIK, Mas Reza, semuanya, Mbak Erlin, Mas Bagoni, Nohok ya. Kemudian kita tetap menjadi seorang yang pemberdaya. Dalam arti pemberdaya, tetap upgrade skill, tetap kita menjadi seorang yang selalu menebarkan kebaikan. Don't stop to do good. Oke. Ibaratkan kita
Ibaratkan kita menanam di mana-mana akan tumbuh dan Betul. disirami dengan yang lainnya gitu ya Mbak Betul. Lili. Siap. Oke. Menuju ke Pak Kotep, saya minta sepatah dua kata juga panjenengan untuk closing statement kita di siang hari ini Pak Kotep. Ya, terima kasih Mbak Andri. Kita saat ini menghadapi era digital 5.0 ya. Jadi saatnya kita harus berkolaborasi, bukan lagi bersaing, kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di Tulungagung dan juga komunitas RTIK di Tulungagung. Oke. Siap untuk Pak Kotep, terima kasih sekali. Saya menuju ke Kak Raiza yang ada di Surabaya tadi. Gimana menurut Kak Raiza closing statement ini? Apakah panjenengan ingin melengkapi sebagai panjenengan sang master yang jauh-jauh dari Surabaya ini Kak Raiza? Ini juga pengurus Jatim, Mbak Andri. Oh, iya, pengurus Jatim jauh-jauh dari Surabaya, kita bisa berkumpul dalam hitungan detik karena RT juga ini. Kak Raiza, bisakah panjenengan menambah sedikit? Syukurnya dari Surabaya Zoom seperti ini, teknologi seperti ini bagaikan pintu kemana saja Doraemon, jadi langsung ketemu. Wah, iya betul ini. Closing statementnya sudah dahsyat ini Mbak Pandri ya, alhamdulillah nih. Closing statementnya teman-teman saya rasa sudah baik, tinggal kita kompakan aja ya, kita support betul-betul untuk memajukan wisata desa di khususnya Tulungagung, apalagi teman-teman Artik Tulungagung ini. Dan acara 20 event seperti kata Mbak Mei tadi, semoga benar-benar itu menjadi event Pandu Digital yang memberikan pemberdayaan masyarakat yang luar biasa pastinya. Oke. Iya. Amin. Kita song-song bareng-bareng nanti ya Kak yang ada di Surabaya tadi. Untuk Kak Imam gimana? Apakah masih ada waktu sedikit untuk panjenengan menambahkan ini? Kak Imam. Ya, untuk closing statement saya, semoga dengan adanya Pandu ini, kedepannya dapat memandu para pelaku usaha untuk meningkatkan UMKM daerah, terutama di Tulungagung. Tulungagung, ya, iya. Tulungagung. Ya mungkin itu saja ya, sedikit pepatah lah dari saya. Terima kasih. Saya agak gugup soalnya di sini banyak masternya, terutama Kak Reza ini ya. Iya. Jadi agak tanggung lagi ini. Kegugupan panjenengan bisa menjadi sumber multivitamin kita untuk minggu depan bisa berkumpul sebelum menuju tanggal 18 ya Kak Imam ya. Nah untuk semuanya, amin. Saya harapkan di tengah pandemi COVID-19 ini kita bisa menyatu dengan cara Zoom seperti ini, bisa memberi motivasi dan memberikan karya terbaik kita untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk operator, bisakah kita nyalakan semua kamera kita untuk kita bisa berbagi salam literasi di siang hari ini? Siap. Oke, kita nyalakan semuanya. Kita ambil foto bareng-bareng untuk semua. Siapkan salam literasi untuk kita, Mbak Lili. Oke, 2. Oke, yuk. 2 ya. Oke. Bisa diambil gambarnya bareng-bareng ya untuk seluruh operator untuk kita bisa. Mohon maaf nggak bisa 2. Soalnya pakai HP masih dipegang. Oh gitu, siap. Ya sambil dicas dari tadi. Oke, iya, siap. sama ini nggak bisa 2. Semangat terus. Sudah dikondisikan untuk semuanya, operatornya sudah siap. Pak Kotip siap ya. Pak Kotip, tolong diagendakan gambar semuanya. Kita berbagi salam literasi di tengah pandemi COVID-19. Mari kita berbagi, bisa menjadikan karya yang terbaik untuk orang-orang sekitar kita. Tidak hanya tinggal diam, insya Allah kita bisa menjadi bintang di antara semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu di Pandita On Air di minggu keempat bareng orang-orang Ciambi yang siap memberikan yang terbaik untuk semuanya. Terima kasih kebersamaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis metu.